ganti ngene bojo ganti bro kulone ta warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih atas waktunya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kenikmatan, kesehatan, kesempatan, sehingga kita semuanya bisa hadir dalam acara pelayanan prima pada pagi hari ini di Jeddah 1, yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Junaidi, Sarjana Manajemen. Cara yang ketiga yaitu pelayanan prima yang akan nanti dibawa oleh Kompol Istiqomah SH Eskep MPSI. Acara keempat Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan dengan acara pembukaan tadi dengan bacaan basmalah, acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Menginjak acara yang selanjutnya, acara yang kedua yaitu evaluasi program kerja. Waktu dan tempat kami persilakan pada Bapak Junaidi, Sarjana Manajemen. Selamat pagi. Pagi coba kalau pagi itu. Selamat datang di acara ini. Kita beri nama acara ini Upgrade Skill karena memang sesuai dengan program kerja Satpam. Kenapa saya libatkan dari parkir, cleaning? Ya memang karena ini nanti akan isinya adalah tentang pelayanan. Bagaimana kita melayani dengan prima, artinya dengan sesuatu yang baik, yang tidak ogah-ogahan, tidak malam-melesan. Nah, nanti akan diberikan materinya oleh Kompol Istiqomah dari Polda, di Bimas Polda DIY. Nah, namun di sini saya akan menyampaikan untuk mengisi waktu seperti lanjuti Pak Fai untuk selanjutnya. Jadi biar kita kan tujuannya bersama, kompak, sinergi. Kalau nanti tidak itu terjadi ya sama aja, nanti kegiatan-kegiatan akan berjalan, hanya berjalan seperti ya berjalan aja, tidak ada manfaatnya nanti. Padahal berharap kita semua ada manfaatnya karena memang kita diberikan tanggung jawab yang luar biasa. Kita akan malas bekerja, padahal jenengan semua itu sudah menjadi garda terdepan. Bayangkan kalau jenengan cleaning service ya, yang membersihkan, tidak masuk semuanya. Ada kegiatan, ada perkuliahan, ada perkantoran, tidak ada yang datang karena ibarat kata mohon maaf sakit misalnya, semuanya kotor. Nah itu loh. Maka kita harus bisa yaitu cintalah pekerjaanmu, sehingga nanti apa yang didapatkan pekerjaan itu kita akan menjadi baik. Nah termasuk juga dari Satpam juga demikian. Kalau Satpam tidak hadir, dia juga berjalan, karena berjalan itu pertama sehat, yang keduanya mengamati, refreshing pikiran hati kita dalam keadaan. Nah maka hasil patroli kita tuangkan dalam tulisan di buku mutasi. Di situ menjelaskan bahwa benar-benar aman gitu loh. Nah jadi sekali lagi tolong Satpam tetap terutama dan Danlu mohon bila anggota tidak menjalankan tugasnya, kontrol patroli itu mohon ditegur langsung disuruh. Nanti minta bantuan juga untuk ke rekan-rekan untuk penekanan-penekanannya, sehingga nanti memang apa yang bisa yang kita berikan di sini itu nanti memang membawa betul-betul perubahan. Itu adalah harapan dari mana? Dari lembaga siapa? Amikom. Saya selaku kepala Satpam diberikan tugas dan wewenang untuk mengajak teman-teman, mengontrol, mengamankan, terus kemudian juga mengawal, sehingga nanti mana yang kurang, mana yang ini, ya itu nanti yang harus kita jangan sampai nanti kita kebobolan hanya karena kita sebagai sumber daya ini tidak
memaksimalkan sumber daya kita sendiri. Yang jelas adalah bagaimana merubah daripada pola pikir kita supaya ini benar-benar menjadi tantangan buat kita untuk ayo kita lawan diri kita. Istirahat di tempat, gerak. Oke, sambil dibantu rekan-rekannya untuk menyiapkan. Selanjutnya untuk waktu kita silakan 10 menit untuk istirahat sambil saya menyampaikan sedikit bahwasannya nanti dalam kegiatan ini kita betul-betul bisa nanti melaksanakan apa yang Selanjutnya kita lanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu acara pelayanan prima yang akan disampaikan oleh Kompol Istiqomah SH Eskep NPSI. Waktu dan tempat saya persilakan secukupnya. Terima kasih Pak. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat semuanya? Kalau suaranya lemah juga jadi lemah jawabannya ya Pak. Apa kabar semuanya? Masya Allah, baiknya kurang semangat. Kita pakai yel-yel kali ya. Ikut aja. Semangat pagi! Pagi! Luar biasa, gitu ya. Sampai ditutup dengan tepuk tangan yang paling meriah. Kita ulang sekali lagi. Semangat pagi! Luar biasa! Terima kasih Pak Suparno yang sudah mempersilahkan waktunya kepada saya. Untuk hari ini kita dan kebiasaan serta yang keterampilan yang teman-teman sudah miliki sepanjang menjadi anggota satpam, cleaning service maupun bagian parkir. Begitu Ge? Gak ada yang malu-malu karena kita hanya menunjukkan apa yang sudah biasa kita lakukan. Baik, untuk mempersingkat waktu sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Istiqomah. Saya bertugas sebagai Kasiwas Jaspam Subdit Bin Satpam Polsus Ditbinmas Polda DIY. Ditbinmas sendiri buat teman-teman yang bukan di bidang persatpaman mungkin pasti tanya Ditbinmas itu apa. Itu adalah Direktorat Pembinaan Masyarakat. Jadi kami bertugas untuk ngobrol, sambang, mencari informasi, bekerja sama, itu tugas kami. Jadi tidak semua polisi tugasnya sama, nangkep maling, tidak semuanya. Ada yang tugasnya nangkep itu sendiri namanya reskrim. Kalau kami lebih kepada sowan, sambang kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, pendidikan dan lain-lain. Untuk apa? Untuk bekerja sama. Jadi sedikit gambaran saja seperti itu. Dan hari ini kita akan membahas tentang pelayanan prima. Terbayang nggak sih kira-kira pelayanan prima itu apa? Ada yang bisa bantu? Ada? Saya nggak nunjuk, soalnya nunjuk langsung gitu ya. Itu pantang bikin orang takut di tempat, ya kan? Sebenarnya bisa jawab nih, rasa ngomong Bu gitu ya. Nggak apa-apa. Ada mungkin yang mau bantu? Nanti kita bahas bersama-sama. Jadi kita itu pelayan. Saya pribadi pelayan. Sedikit memperkenalkan diri Pak. Sebelum saya ada di sini, tentunya saya juga punya pengalaman. Dan pengalaman saya semuanya berada di tempat pelayanan masyarakat. Bocah, lagi sinau. Ya nggak apa-apa. Nah, pelayanan prima pun tidak bisa kita bilang kita udah pada dewasa, udah ngerti. Tidak. Harus terus diulang. Kenapa? Karena terkadang banyak dinamika yang terjadi itu tidak kita tahu gimana harus menghadapinya. Baik, kita sebelum acara, karena tadi habis makan, tentunya takutnya saya ini Indigo. Saya bisa melihat ketika ada roh masuk ke dalam tubuh bapak-bapak. Kalau roh ayam masuk, saya ketakutan Pak di sini Pak. Biasa lagi ya. Baik, Kak
Oh, mau berdiri? Boleh berkenan berdiri? Kita berdiri dulu. Kakak operator tolong dibantu. Ini lagunya. Nanti kita ikut seperti lagu yang temannya wajahnya. Nyanyi Pak. Siang makan nasi kalau malam. Tunjukin temennya. Lagi. Sekali lagi. Suaranya masih kurang Kak. Tepuk tangannya. Ternyata yo nek kon dadi bocah yo wis sik wangun. Gitu ya. Ada orang yang baru ditunjukin sebelah sana, Pak. Mbok diterke. Sampean tuh kok pelayanannya kok ngene. Jadi jangan kaget kalau jenengan sudah bersikap baik kok masih ada yang komplain. Maka dari itu, ketahuilah siapa pelanggan kita, siapa customer kita, siapa orang di depan kita, agar kita tidak salah dalam menyikapinya. Untuk agar semua tidak salah, maka sebuah perusahaan, sebuah kantor punya standar pelayanan tersendiri. Artinya, itu belum cukup untuk memberikan pelayanan prima. Ada yang masih kurang dari itu. Apa coba? Kontak mata tidak ada. Senyum seriusnya, senyum tulusnya nggak ada. Karena mereka sedang aktivitas lain. Karena dia sedang nyambi. Tetapi untuk sudut pandang berbeda, saya menganggap itu jauh lebih baik. Kok yo lupa ya? Apa yang ini? Cocok enggak? Beda. Sumpah sekali. Ngantek sumai, ngantek bingung ngarep ngeplak bokongi. Karena ibu-ibu terus pikirannya aneh. Kita tanya, yang satunya yang mana? Yang mana? Kita semua segini ya Pak. Setiap manusia itu punya kebutuhan dasar, kebutuhan hidup dasar. Itu menurut teori Maslow. Di kesehatan dan psikologi itu digunakan. Kita pengen dicintai. Perut kita udah kenyang nih, kita udah pakai baju juga, rumah sudah ada lengkap. Kita butuh orang yang mau sayang sama kita. Sayang bukan berarti selalu lawan jenis, yang menyayangi kita, yang peduli sama kita. Kalau itu sudah terpenuhi, tuntutan dari dalam diri kita yang ketiga adalah rasa aman. Makanya jangan heran, jangan salahkan kalau semua manusia pengen dihargai. Bahkan orang yang kadang kita anggap, wah dia nggak ada apa-apanya dibanding saya, maaf kalau kita jahat sedikit. Itu semua punya hak untuk dihargai. Jangan ketika tidak menghargai orang terus dia jerit dan tiba-tiba jadi ganas, itu karena hak untuk dihargainya hilang. Yang terakhir, aktualisasi diri. Setelah semua dapat, orang pengen tetap eksistensinya dilihat. Saya tetap ada, saya tetap orang hebat, saya tetap orang baik. Nah, dari kelima ini semuanya wajib terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi semua, hanya mereka misalnya teman dari Pak Om misalnya parkir. Saya baru parkir, teman parkir nggak bantu saya. Malah, sana lu Bu, sana, agak sana. Ibu ini bisa nggak sih? Muter. Kan kita biasa naik emosi nggak sengaja. Saya udah merasa kesenjangan. Keinginan saya dengan apa yang saya dapatkan beda. Nah, maka di situ muncullah yang namanya kualitas. Ternyata kualitas pelayanan. Pas kita lewat, cleaning service lagi bersih-bersih. Waduh, nggak sengaja keinjak. Padahal sudah ada informasi sedang lantai basah. Pak, ngapunten keinjak. Boten menapa Bu, aman. Jadi kan hati-hati kalau bantu. Enggak. Moga-moga diinjak aja enggak apa-apa Bu. Ya Allah, dari tadi kok dapat orang baik terus. Itu pasti muncul dalam benak kita. Pulang-pulang, enak nek rono ki. Oh, ami keturunan baik-baik loh. Mesti itu muncul. Walaupun hanya ketemu 3 orang, tapi sudah berani menjamin baik-baik semua. Belum tentu. Di belakang-belakang mungkin dia tidak ketemu sama wajah-wajah berbeda. Jujur. Tetapi ketika saya sudah niatkan diri untuk antri dan sadar, saya mau ke sana dan resikonya antri panjang, saya akan jadi orang tersabar karena saya patuh aturan. Saya nomor 5 ya saya nomor 5, tidak akan saya ganggu orang lain, biarin, saya nunggu, sabar. Tapi saya butuh aturan jelas. Pada akhirnya saya harus pergi ke bank karena saya expired, kartunya expired. Baru tahu juga waktu itu. Saya udah gini, ya Allah, bismillah, saya kuat. Datanglah saya ke
bank tersebut. Baru saya mau naik, udah naik, nggak ada gunanya. Seperti ibarat kata anak, orang tuanya kaya, dikasih rumah mewah, pembantu banyak, tapi orang tuanya nggak pernah sentuh. Sama seperti ketika kita datang ke suatu tempat mewah, tapi nggak ada senyuman. Satu hal yang nggak bisa dirubah, walaupun sekarang sudah canggih, ada AI dan robot. Karena seperti itu tentu kepercayaan meningkat. Kalau kepercayaan meningkat, produktivitas kerja kita jadi meningkat. Itu kenapa kita perlu memberikan pelayanan prima. Lanjut. Ini peran kita bersama-sama. Bapak yang di sana mungkin bisa lihat dari sebelah sini. Kalau nggak lihat, saya agak ke depan. Rekan Satpam sudah tahu tugasnya. SOP-nya bagaimana? Perlu kita bentuk, muka kita sudah terbentuk sendiri. Coba berdiri lagi deh Pak, semuanya. Semuanya berdiri. Kemudian hadap kanan, gerak. Yuk, hadap kanan, semuanya hadap kanan. Nanti hadap depan, yang sudah melakukannya silakan menghadap ke depan. Panggil lagi. Jangan ngadap ke sini Pak kalau yang sudah. Pertahankan senyum. Duduk nggak apa-apa Pak Parno? Udah. Yang sudah silahkan duduk sambil tetap mempertahankan senyumnya. Colek Pak temennya. Yuk. Silakan. Yang sudah langsung duduk, yang lain lanjutkan. Silakan. Yuk, silakan duduk. Ayo dilanjut Pak. Iya. Saya pengen lihat seperti apa. Ya, silakan tetap mempertahankan senyumnya. Pandang-pandangan terus malah bingung saya. Senyum Pak Karim. Senyum, ya. Yang lain terus mempertahankan senyumnya. Sambil gocek gak apa-apa, biar tetap tersenyum. Nah, ya, senyumnya yang manis. Nah, siapa yang paling manis kata Bapak? Kok senyumnya malu-malu? Ayo, temennya dicolek lagi buat tersenyum. Yang sudah silakan duduk. Ya. Ayo, lanjut. Kok malah guyu nih koncone lho. Ya, yang sudah silakan duduk Kak. Senyum. Yang belum bisa tersenyum hair aja teman-teman. Pokoknya sudah sampai tersenyum. Nek ora tersenyum kon ulang. Yes, benar. Tuh tersenyum semuanya. Senyum dong. Wah, langsung bisa. Silakan. Yang belum bisa tersenyum di hair aja. Bang. Nah, itu luar biasa, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Memang kebotan kalau kita bisa berbagi senyum. Tanpa kita sadari, ketika pelanggan kita mendapat senyum di sini, pulangnya dia membagi senyum itu banyak. Besok nonggo apa kambling. Lah, dia ini pelayanannya aku bojoku ra enak apa? Ya mosok sih koyo ngono. Tular menular. Tapi kita tadi menularkan senyum dari Bapak Pak Parno sampai dengan Pak Jun. Enek sing rodok meseme kisinan. Tapi nggak apa-apa, kita latih terus senyum kita dengan antara kita dulu. Itu baru senyum, baru senyum. Tambah lagi nanti yang lainnya. Bisa tersenyum Pak Januar sama Pak Parno sudah? Udah. Oke. Senyumnya masih ada yang kaku? Oke. Oh, nutup-nutupi konco awas. Sudah? Pak, dengan koncone sapa ayo? Oh, ada. Tak hair lo, Pak. Pak minta hair lo.
Ronde Kocok, enggak bisa main nih. Maju, Ronde Kocok maju. Nih, viral satpam yang senyum termanis. Lu malah apik ya Pak Landung nggih. Nggih, seperti itu nggih Pak. Kita lanjutkan ya. Meramah. Kira-kira ramah itu seperti apa? Ramah orangnya. Pagi. Cinta. Permisi. Monggo, dedek langkung. Sambil tersenyum. Ramah. Orangnya ramah banget. Sopan. Mau kau senyum tapi kan nggak sopan ya percuma. Oke, Pak Jen silakan dulu, Pak Tobut lanjutkan. Tidak harus selamat pagi, bisa dengan aneka ragam komunikasi bahasa ya, silakan. Pak Jen silakan dulu. Sambil tetap dipertahankan senyum saya. Lanjut, Pak Sambil silakan dulu. Ayo Mas Desa Pak. Ayo mau, tampilkan mau. Ngomongnya masih belepotan, ayo ulangi. Apa yang dibahas Pak? Mau tanya. Oke. Ya. Mau nggak selamat pagi? Saya bantu. Selamat siang Pak Suri. Ada yang bisa saya? Mau ke ruang kita dua. Selamat siang Mas. Ada yang bisa dibantu? Ada yang lapar Mas. Selamat sore Pak Risyanto. Selamat sore Pak Ade. Kok jadi Arab pingsan? Kawan Kawan lama, silakan dilanjut. pagi Pak Panca. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kontak mata dong Pak. Kontak di hair lo, di hair. Iya kontak mata dulu. Selamat pagi Pak Panca. Selamat pagi Pak Yanto. Sehat. Alhamdulillah. Kurang sehat. Selamat pagi Pak Yanto. Selamat pagi Pak. Matur nuwun Pak. Yuk bahasa bisa dirubah. Selamat siang Pak, selamat siang Pak Jendra. Ada yang bisa dibantu? Ada. Ruang toilet di mana ya? Oh iya Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada yang bisa bantu? Enggak ada. Selamat sore Pak. Ada yang Sore. saya bantu. Bisa. Citra mana ya? Ruang Citra. Ini Oh ya. selamat pagi Pak. Apa ada yang tumbak komika mana ya Pak? Anu di sana di lobi itu siap. Terima kasih Pak Sare. Terima kasih Pak Mahir. Waduh, ada yang nikah ini. Biasa ya, lanjut. Oke, keren ya. Nanti ada satu lagi
Nah, ini standar perilaku ya. Standar itu baru batasan saja yang harus teman-teman ketahui. Belum lagi nih pada tuntutan. Ini baru yang wajarnya. Wajarnya rekan satpam itu upayakan bisa berdiri itu sudah diajari PBB, ya upayakan tetap tegak. Jangan terus jadi satpam. Kenapa begini, Pak? Tanggal tua. Terbaca. Itu bahwa kita memang laporan. Tapi lagi sambil begini lain, apalagi dolanan HP untuk game online, untuk judi online, kancane pinjol. Itu wes satu rangkaian yang merusak manusia. Yang awalnya begini, akhirnya begini. Wes tak, beginilah, jangan begini. Udah. Kemudian action. Pak, jangan bawa aja ya. Tunjuk yang bisa ini. Kira-kira ekspresi apa yang ditunjukkan oleh Pak Dwi dan apa yang jenengan bisa lakukan untuk orang tersebut? Kira-kira ekspresi apa Pak? Wah. Fokus lagi makan. Kunyah dulu biar gak keselak. Apa? Bapak saya tanya apa? Pasien mau lagi makan kok yo. Apa Pak kira-kira yang jenengan tangkap dari wajah beliau? Bingung. Apa ekspresinya apa? Apa yang terjadi? Senang. Nah, kalau jenengan ketemu sama pelanggan senang, seperti apa yang sampean akan lakukan? Ketemu nih dengan orang yang senyum-senyum seperti itu. Ojo terus wong gendeng wong. Coba lakukan. Terima kasih Pak Dwi atas pelayanannya. Pak Ini customer. Pak Dunya ini customer yang datang dengan wajah sumringah. Terus kemudian sebagai pelayan, apa yang sampean tanggapi atas senyumnya? Baik kepada orang yang jenengan pengen kasih. Oh Pak Dwi lagi, Pak Dwi silakan. Lupa Ini itu. masukannya. Kira-kira dari sini apa lagi? Pilih yang untuk menunjukkan ekspresi Bapak tadi tersenyum apa ya? Wah, Jono. Boleh bertanya ekspresimu. Oh. Tekok, pilih. Nih Pak, tak kasih mic, pilih yang sampean mau tekok itu. Kebelet mising. Pak, ojo terus nek buru-buru itu semuanya serba kebelet isi. Kira Ada urusan pribadi atau urusan Emergency. coba ditanyain Pak. Masnya ada urusan apa? Tergesa-gesa? Oh, Terus dalam pikirannya Bapak, batinnya tenang toh, lah yo tenang toh. Terus sing liya langsung tekok, terus bawa sabun terus. Tunjuk orangnya. Maaf, tidak perlu menunjuk. Saya pengen lihat reaksi yang lain. Ada nggak yang bergerak? Oke. Yuk, yang mau nebak dan mau memberi masukan gimana? Khususnya rekan satpam nih, ayo mana? Ada kebingungan. Oh, Januar yang ngasih tahu. Tapi tidak apa-apa, kita patut apresiasi beliau mau menanggapi. Udah benar itu, lanjut Pak. Lewat mana? Lewatnya tujuannya ke belakang. Mikir lho Pak, ngomong apa Pak? Kan Pak dari gedung 1 mau ke gedung 6. Lewatnya mana ya? Oke, saya bantu Pak. Mari saya antar. Silakan. Terima kasih Pak. Oh iya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Pak Parno. Berikan tepuk tangan untuk Pak Parno. Tepuk Pak Salut. Pak Parno. Keren. Salut. Tepuk tangan lagi untuk Pak Parno. Luar biasa, terima kasih Mas.
langsung mengambil langkah ya, teman-teman yang lain yang belum sempat memberikan masukan. Pakai mic-nya. Coba. Cari Osatkom atau Sopo sing arep mbok temoni. Ya, boleh. Ayo dong lakukan ekspresinya. Orang dorang ngerti nek orang lakukan ekspresimu. Keluar dari Mas Tadit, keluar dari pakai mic-nya. Iki piye to penesu malah. Kalau ditebak malah penesu malah guyu. Ayo ekspresinya Mas Irfan nesu. Ini kenapa Pak kok kelihatannya marah, ini ada masalah apa? Ada yang bisa dibantu? Ini tadi saya mau parkir penuh, terus ini mau taruh di mana Pak? Bisa saya Pak? Nanti kalau parkir yang belakang penuh nanti bisa yang di depan Pak. Ayo nesu nek, wong kira tau nesu kok. Aku tak ajar kene. Baik, nanti bisa saya kabarin yang di depan Pak. Ini kalau ngene ra dadi marah.